sayang. Dua ungkapan perasaan hati yang terlahir fitrah di setiap diri manusia. Sahabat umat, hampir setiap manusia yang hidup di dunia pasti akan mengalami jatuh cinta. Perasaan mencinta yang telah dianugerahkannya merupakan isyarat akan segala keindahan rahmat Sang Maha Pencipta. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan terhadap apa-apa yang diingini, yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik atau syurga. Al-Quran Surat Al-Imran ayat 14. Sungguh maha besar kasih Allah yang telah menjadikan Islam sebagai agama penuntun pada indahnya memaknai dan merasakan kesejatian cinta. Ya Rahman, Ya Rahim. Cinta menempati tempat tertinggi pada hati manusia. Islam tidak melarang seseorang untuk dicintai dan mencintai. Bahkan Rasulullah SAW menganjurkan agar cinta tersebut diutarakan. Apabila seseorang mencintai saudaranya, maka hendaklah ia memberitahu bahwa ia mencintainya. Hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmizi. Dan kehidupan rumah tangga yang hampa, nyaris tanpa cinta. Dan tak jarang, perceraian hadir sebagai jalan akhir keretakan cinta. Sahabat umat, Islam menjamin bahwa cinta dan kasih sayang manusia akan kekal abadi di dunia, bahkan sampai di akhirat nanti, jika dilandasi hanya karena menuju keridhaan Allah semata. Orang-orang yang berkasih sayang pada waktu itu atau di akhirat menjadi musuh satu sama lainnya, kecuali orang-orang yang bertakwa. Al-Quran Surat Az-Zukhruf ayat 67. Sahabat umat, berikut ini terdapat sejumlah tahapan untuk membangun cinta, seperti yang dilansir salah satu situs keluarga ternama, umionline.com. Pertama adalah learn to love atau belajar mencintai. Untuk menumbuhkan rasa cinta terhadap seseorang yang hadir dan mengisi hidup kita, maka kita harus belajar mengenal dan memahami pasangan kita sendiri, terutama sisi-sisi yang berpotensi pada tumbuhnya perasaan cinta. Terlebih, jika kita menyadari jika tak ada makhluk di dunia ini yang Allah ciptakan dengan kesempurnaan, melainkan baginda Rasul Muhammad SAW. Tahap kedua adalah show your love atau tunjukkan cintamu. Sebagaimana yang diriwayatkan baginda Rasul bahwa cinta membutuhkan ekspresi dan ungkapan, mulai dari sinar mata, bahasa tubuh, hingga ungkapan yang terlahir melalui kata-kata. Jadi, jangan pernah ragu untuk menunjukkan ekspresi cinta kepada pasangan kita. Tahapan untuk menumbuhkan perasaan cinta yang ketiga adalah prove your love atau buktikan cintamu. Barangkali ini adalah fase terberat dalam proses mencintai. Namun jika pasangan telah memiliki pondasi yang kuat dalam rasa mencintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sebesar apapun tuntutan atas pembuktian cinta, maka akan mampu melakukannya. Hidup pernikahan bukan cuma hidup untuk menemukan kebahagiaan, tetapi lebih dari itu adalah menemukan keberkahan. Maka sejak dari ikhtiar menemukan cinta, ikhtiar jatuh cinta, ikhtiar menjadikan cinta yang jatuh itu sebagai kelak sebuah pondasi untuk membangun cinta yang lebih besar karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat umat, perlu diketahui, dalam segala urusan kehidupan termasuk pada hubungan percintaan, setan juga akan memainkan peranannya. Dengan segala tipu dayanya, setan senantiasa mengaburkan pandangan dan akal manusia, sehingga pengekspresian cinta pun terarah pada jalan yang tak seharusnya, bahkan menghantarkan pada jurang kesengsaraan dan penuh dosa. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya iblis singgasananya berada di atas laut. Dia mengutus para pasukannya. Setan yang paling dekat kedudukannya adalah yang paling besar godaannya. Di antara mereka ada yang melapor, saya telah melakukan godaan ini. Iblis berkomentar, kamu belum melakukan apa-apa. Datang yang lain melaporkan, saya menggoda seseorang, sehingga ketika saya meninggalkannya, dia telah berpisah atau talak dengan istrinya. Kemudian iblis mengajaknya untuk duduk di dekatnya dan berkata, sebaik-baik setan adalah kamu. Hadis riwayat Muslim. Ya Allah, jadikan untuk kami, karuniakan kepada kami pasangan-pasangan yang kemudian menjadi satu penyejuk mata, pengisi hati dengan berbagai keteduhan, ketentraman,
semangat, cinta, gairah hidup. Pasangan yang sedemikian ini yang kita mohon kepada Allah, yang penuh cinta seperti Rasulullah memanggil Aisyah dengan Humaira, Aish gitu ya. Dan kemudian juga melakukan berbagai macam aktivitas bersama yang meningkatkan saling pengertian, saling hubungan. Karena bagi kita semua sesungguhnya disebabkan manusia itu sangat dinamis, proses untuk saling mengenal itu sebenarnya adalah sebuah proses seumur hidup. Demikian para pemirsa yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan Allah mengaruniakan untuk kita keberkahan hidup di dalam memilih pasangan sampai berumah tangga dan kelak dihimpunkan kembali di surga. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A tradition which is a part of the Arab tradition forever. He's offering his daughter in marriage to his best friend, someone who is a leader, someone who is very important to him, and he's saying, I want you to marry my daughter.